Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat saudara-saudari dimanapun engkau berada. Seperti biasa, mari kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan dan kita dengar apa yang mau Tuhan katakan buat kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau baik Bapa. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami saudara. Amin. Sebab kami Satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. satukan Kami satu dalam kuasa-Mu, sama kami bersaudara. Amin. biar Kami satu, seperti Kau Kamu dan dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Amin. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. jadikan Kami satu, jadikan kami satu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami rindu kesatuan yang Kau ajarkan ya Tuhan, yang membawa kedamaian, bukan perpecahan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami satu Bapa. Ketika kami bersatu Bapa, maka kuatlah kami. Tetapi ketika kami bercerai-berai Bapa, kami menjadi lemah. Untuk itu Bapa, berikanlah hikmat-Mu atas kami. Ajarilah kami dari wejangan-wejangan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang menjadi panutan, yang menjadi arahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengar dengan manis Tuhan. Kami mau mendengar dengan baik dan benar Bapa, di bawah kaki-Mu seperti Maria Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau bagi kami. Kami siap untuk menerima setiap wejangan dan ajaran yang Kau berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin.
Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar kembali ya. Kita dengar wejangan-wejangan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita tetap di dalam 1 Raja-Raja 16, tapi ayatnya ke ayat 21 sampai ayat 28 ya. Di sana tentang berbicara tentang Omri Raja Israel ya, di Omri ya. Kemarin di Ela, sekarang di Omri. Nah, perpecahan adalah rancangan setan. Ada amin. Perpecahan itu rancangan setan. Kalau kesatuan itu rancangan Tuhan, tetapi perpecahan itu adalah rancangan setan. Kenapa Bu? Kok demikian? Ya, persatuan di hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat sukar. Isinya cuman perpecahan, pemecah belah. Semua itu dari mana? Didasari dari keakuan dan keegoisan aja, jadi terpecah belah. Padahal satu batang lidi dengan satu ikat sapu lidi, kalau satu batang cuma satu batang lidi, tapi kalau satu ikat menjadi satu ikat sapu lidi, itu untuk membersihkan itu lebih mudah dan lebih ringan. Tetapi kalau satu tidak bisa bersih, membutuhkan kesatuan untuk membersihkan hal-hal dosa, untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Amin. Saya akan masuk di dalam perpecahan adalah rancangan setan. Di sini dari pembacaannya di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 21. Di situ berbicara tentang Omri Raja Israel ya. Di sana Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Ini berbicara dalam keruntuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak orang kecewa, gagal dan frustasi karena tidak hidup dalam kesatuan. Bagaimana Bu kesatuan? Kita harus menyadari, kita meninggalkan keegoan, kita harus merendahkan hati. Tanpa ada kerendahan hati, tanpa menanggalkan keegoan, saudara tidak akan pernah bisa untuk mengalami yang dikatakan bercerai kita bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, tidak akan pernah bisa mengalami. Tetapi ketika saudara mau menanggalkan segala keegoan itu, maka saudara akan menjadi yang luar biasa. Nah, di sini ada 4 hal. Pertanyaannya adalah mengapa hari-hari ini mudah sekali terjadi perpecahan? Ada 4 hal yang mau saya jelaskan di sini. Karena keegoisan. Keegoisan itu akan membuat satu perpecahan. Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini manusia banyak mementingkan kepentingannya sendiri. Masing-masing merasa benar dan yang paling hebat dan merasa tidak membutuhkan orang lain. Inilah penyebab utama dari perpecahan. Amin. Ini yang terutama menjadi satu perpecahan. Di mana ada keegoisan, maka di situ pasti ada kekacauan. Ketika suami atau istri, ipar, menantu, dan mertua dalam keluarga merasa sudah tidak membutuhkan anggota keluarga lainnya, maka disitulah mulai terjadi perpecahan, keributan, dan kehancuran. Buang segala keegoisan dan mulai hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih dan belajar menghargai orang lain. Karena kalau sudah masuk di dalam ketidakcocokan, kita itu egois, mau menangnya sendiri. Mertua menangnya sendiri, menantu apalagi merasa masih muda, mertuanya yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak kuat, semau gue dia membuatnya. Dilecehkanlah, difitnahlah, dibiarkan, digeletakkan dan yang lain sebagainya. Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Menantu juga demikian. Kalau tadinya awalnya mertuanya membutuhkan menantu ini, dibaik-baikin, tetapi setelah semuanya dewasa, anak-anaknya sudah gede, anak-anaknya sudah bisa membantu orang tuanya, menantu yang babat alas ini dibuang begitu saja, dilempar begitu saja, sudah tidak dipergunakan. Nah, mau saya katakan kepada saudara, mungkin saudara sedang mengalami hal yang seperti saya sampaikan ini, jangan putus asa. Amin. Keluar dari sana, karena Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat saudara. Jangan putus asa, sia-sia hidupmu. Kasihan dong orang tuamu, dari kandungan sampai bayi, akhirnya menjadi dibesarkan, sampai besar menjadi dewasa, sampai dewasa engkau bisa kuliah, engkau bisa bekerja, akhirnya hidupmu sia-sia. Apakah keluarga mertuamu bangga? Keluarga mertuamu bahagia? Bangga karena selesai sudah apa yang dia rancangkan
dia sangat menikmatinya. Tetapi siapa yang sia-sia? Keluargamu sendiri yang sia-sia. Jangan engkau tergiur, jangan engkau terlena ada di sana, keluar dari sana. Ya, keluar dari sana. Karena itu hanya rancangan-rancangan setan. Berbuatlah yang wajar saja. Jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan-keputusan yang sia-sia. Di sini sangat jelas sekali loh ya. Kesatuan, kedamaian itu yang akan membawa kerukunan, itu yang akan membawa kedamaian. Tetapi perpecahan itu yang akan menjadikan suatu kefatalan. Kalau saudara sudah tidak dipergunakan lagi di sana, sudah nggak usah banyak cakap, nggak usah banyak rencana, keluar dari sana, selesaikan itu, hadapi masa depanmu bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Percayalah, engkau akan menjadi orang yang hebat, engkau akan menjadi orang yang diberkati. Amin. Bukan berarti tidak tanggung jawab gitu ya, tetapi engkau mencari solusinya. Bersama Yesus, engkau akan melakukan suatu perkara yang besar. Itu hal yang pertama, karena egois. Jangan egois. Jangan engkau egois, buang egois. Kalau ada orang lain yang egois, biarkan orang lain itu egois. Mereka akan mendapat upahnya sendiri. Yang kedua, karena terpengaruh dengan penjilat. Apa sih Bu penjilat itu? Orang yang ngatok itu loh. Hari-hari ini banyak penjilat. Dan penjilat membawa roh perpecahan. Amin. Penjilat itu membawa roh perpecahan. Sepertinya baik, sepertinya menolong, sepertinya begini mengarahkan. Tetapi justru di sana setan memakai orang ini untuk menjadi pemecah belah. Karena itu saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara yang mungkin kaya dan terkenal, memiliki jabatan yang baik. Pesan saya, berhati-hatilah. Harta kekayaanmu itu tidak akan pernah menjamin dalam keselamatan sampai pada kekekalan gitu ya. Ini di sini mau saya katakan, memiliki jabatan yang baik. Pesan saya, berhati-hatilah terhadap penjilat-penjilat di sekitar saudara. Hati-hati, penjilat itu tidak akan selamanya baik dengan saudara, tidak akan selamanya membela kepada saudara. Kalau sudah selesai, uang saudara sudah habis, terkuras, saudara pasti akan ditinggalnya. Memang kadangkala penjilat perkataannya enak di telinga, tetapi sadari bahwa dia akan selalu membawa roh perpecahan. Sadarkah saudara akan hal ini? Jangan karena dia baik-baik begini, itu sangat berbahaya. Karena itu seseorang yang dikelilingi oleh penjilat, maka di situ selalu ada perpecahan, selalu ada pertengkaran. Nah, maka dari itu saya ingatkan, kalau engkau sudah ada di dalam kubangan yang seperti itu, mari engkau yang sadar akan kasih Bapa, engkau yang sadar dalam perencanaan Tuhan yang itu yang luar biasa buatmu, masa depan yang ada jaminan, masa depan yang penuh berpengharapan, keluar dari sana. Ketika saudara keluar dari sana, maka engkau akan menemukan jalan yang benar, jalan yang terang, jalan yang dikenan oleh Tuhan. Amin. Tidak akan pernah terlambat. Kapanpun dan siapapun, dimanapun saudara, tidak akan pernah terlambat. Mari kita keluar dari sana. Haleluya. Hal yang ketiga, karena kurangnya kesabaran dan ketenangan. Hanya itu aja, karena kurang kesabaran dan kurang ketenangan. Sabar apa? Sabar untuk menghadapi semuanya. Ketenangan apa? Ketenangan di dalam mengatur kehidupan itu kurang. Sehingga perpecahan itu juga akan segera terjadi. Dunia ini saya menyebut emosional war. Dunia yang penuh dengan hal-hal emosional. Banyak orang hidup dalam emosi yang meledak-ledak. Waduh, sehingga yang namanya kesabaran dan ketenangan tinggal retorika saja. Hanya tinggal cerita saja. Tidak ada lagi yang namanya kesabaran. Isinya cuman kemarahan, kekerasan, keegoisan, begitu-begitu saja. Banyak orang berbicara, kita harus sabar dan tenang. Tetapi buktinya mana? Tidak bisa. Tetapi ketika menimpa dirinya, dia juga tidak bisa sabar dan tenang. Bisa ngomongin orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri belum tentu.
Itu sangat difahami oleh Tuhan ketika kita menghadapi hal yang sedemikian. Percayalah, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Pembelaan kita bukan datang dari manusia tetapi dari Allah yang hidup. Amin. Tuhan yang memberikan pembelaan buat saudara. Hal yang keempat, karena membuka pintu untuk iblis. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, jaga pintu hatimu. Amin. Iblis seringkali datang di hati dan pikiran manusia. Iblis datang dengan membawa hal-hal yang buruk dan menyakitkan. Tujuannya adalah supaya kita benci, marah, dan emosi. Ini yang ada di pikiran iblis. Saudara dibuat benci. Di dalam kebencian, keamarahan yang keluar. Di dalam keamarahan tidak bisa berpikir yang jernih. Isinya cuma emosi, emosi, emosi. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa berdoa? Gak bisa, karena iblis sudah menyebarkan virus-virus yang sedemikian ini. Yang mematikan seperti virus corona. Bagian kita adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu saja yang mau saya katakan. Sekali kita beri kesempatan, maka hati kita mendidih. Akibatnya apa? Kita sulit untuk mengampuni. Akibatnya apa? Kita menyimpan kepahitan dan kemudian perpecahan itu terjadi. Jangan engkau ada di dalam keemosian. Jangan engkau ada di dalam kebencian dan kemarahan. Amin. Buang itu semua agar tidak terjadi perpecahan, karena di dalam perpecahan adalah suatu rancangan iblis yang dikerjakan buat kita, buat saudara. Masih ingat firman Tuhan di dalam Raja-Raja 16 ayat 21 sampai 28, nanti saudara bisa membacanya. Amin. Paham ya? Dari 4 hal. Karena egois, karena terpengaruh dengan penjilat, karena kurangnya kesabaran dan ketenangan. Keempat, karena membuka pintu untuk iblis. Jangan buka pintu buat iblis agar tidak terjadi perpecahan di antara saudara dan keluarga saudara, antara orang tua dan menantu, antara suami dan istri, antara sanak dan saudara. Semuanya biarlah bersatu. Kalau tanpa kesatuan dari keluarga saudara sendiri, apalagi orang lain, itu sulit untuk dipersatukan. Tetapi ketika saudara bersatu di dalam keluarga saudara, keluarga besar saudara, maka berkat Tuhan akan tercurah bagimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Jangan kau biarkan Tuhan perpecahan merajalela di dalam keluarga masing-masing anak-anak-Mu. Kami tepis di dalam nama Yesus. Kami buang di dalam nama Yesus. Tetapi turunkanlah Tuhan roh persatuan, roh kedamaian, roh sukacita, roh kesejahteraan. Sehingga mereka semua Tuhan akan disebut anak-anak-Mu yang hebat. Karena mengalahkan segala si jahat ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis kami ikat di dalam nama Yesus. Tetapi kuasa Roh Kudus turun di dalam rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih damai dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.